Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh ada di KGP dan pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua yang mendengarkan kebenaran firman ini. Berbicaralah buat kami Tuhan secara praktis dan sederhana supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita masih berbicara tentang integritas pagi hari ini ya. Sesuai dengan tema besar dari GBI Rock. Tema kita masih living with integrity. Dari ayat pokok kita di Amsal 10 ayat 9, di sana firman Tuhan berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Ya, berbicara tentang integritas ini, sudah banyak sekali hal-hal baru pengajaran yang kita sudah dengar tentang integritas ya. Dan integritas ini berbicara juga tentang karakter ya, tentang kelakuan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Nah, kalau di Mazmur 119 ayat 9, firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua di sini masih bisa dibilang orang muda ya. Karena di tempat kita di KJC Jakarta itu orang muda adalah orang yang usianya 100 tahun ke bawah. Saya percaya di sini belum ada yang usia 100 tahun kan. Jadi kita semua di sini masih bisa dibilang orang muda ya. Setuju Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan katakan bahwa untuk menjaga kelakuan kita bersih tidak ada lain selain dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kenapa kita harus menjaga kelakuan kita bersih? Kembali lagi firman Tuhan di Amsal 20 ayat 7 firman Tuhan berkata, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Amin. Bapak Ibu mau keturunannya berbahagia? Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin, haleluya. Nah ini pengertian integritas ya. Udah dari banyak versi gitu ya. Integritas adalah kualitas karakter yang mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai, keyakinan, dan tindakan seseorang. Orang yang berintegritas akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan ucapan mereka sejalan dengan tindakan mereka. Jadi apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu sama. Integritas melibatkan kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, dan keteguhan prinsip. Nah, ini ada satu pengertian tentang integrity ya. Dr. Miles Monroe bilang holiness ini ternyata salah satu artinya dalam bahasa Ibrani adalah bicara tentang one. Ya, one itu artinya satu ya, semuanya tahu ya, one itu satu. Dan dikatakan bahwa pada mulanya adalah Allah. Jadi Allah itu nomor satu. Dan berbicara tentang kekudusan tidak lepas dari pribadi Allah tentunya. Dan kekudusan ini merupakan satu kesatuan yang artinya adalah integritas gitu ya. Kekudusan adalah satu dan satu itu berbicara tentang integritas karena kan integritas dalam pengertian bahasa aslinya juga dikatakan kesatuan ya, utuh. Apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan sama, tidak berubah-berubah, tidak berbeda-beda gitu. Pagi ngomong apa, siang ngomong apa, malam melakukan apa. Bukan seperti itu ya. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa menjadi orang yang berintegritas kalau kita tidak hidup dalam kekudusan ya. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa menjadi orang yang berintegritas. Nah, ini dia. Integritas adalah kita satu dengan diri kita. Artinya perkataan kita, perbuatan kita, tindakan yang kita lakukan itu sama, tidak berbeda, gitu ya. Enggak kita katakan apa hari ini, besok lakukan apa, lusa menjanjikan apa. Ya, itu sama dengan orang yang dikatakan orang munafik gitu ya.
Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Di depan ngomong lain, di belakang ngomong lain. Ini dia, integritas adalah perkataan kita dan tindakan kita satu. Tidak berubah-berubah. Enggak apa ya, apa namanya tuh, bipolar gitu ya. Bipolar gitu kan punya kepribadian ganda. Di sini nggak ada yang bipolar kan Bapak Ibu. Nah ini, saya tulis stop jadi orang munafik. Kita tidak diciptakan untuk menyenangkan hati semua orang. Tapi kita diciptakan untuk berguna bagi banyak orang. Amin. Kenapa kita kadang-kadang jadi orang yang tanpa kita sadari gitu ya. Berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa bohong ya. Kita berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Jadi kita berusaha untuk sebaik mungkin gitu ya. Dan terkadang ternyata kita ini jadi orang yang munafik gitu. Di depan lain, di belakang lain. Di depan ketawa-ketawa, di belakang ngomongin gitu. Kalau masih ada bertobat, termasuk saya ya. Nah, tidak mudah memilih jalan hidup dalam integritas. Ya Bapak Ibu, gampang untuk kita omongin, tapi untuk kita praktekkan itu tidak mudah. Itu sebabnya kita butuh favor of God. Atau kita butuh kasih karunia Tuhan dalam kita memilih jalan untuk jadi orang yang berintegritas. Karena sekali lagi tidak mudah ya. Dan sekali lagi jangan keluar dari kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa menjadi orang yang berintegritas. Nah, kita mau belajar pagi hari ini dari seorang pribadi yang bernama Yusuf. Nggak ada yang nggak kenal Yusuf ya. Semuanya kenal Yusuf. Dari anak sekolah minggu sampai kita yang sudah dewasa ini. Semua kita tahu tentang Yusuf. Yusuf itu adalah Yusuf ini seorang anak yang baik gitu ya. Dia dibesarkan dengan penuh cinta oleh bapaknya, namun dia dibuat menderita oleh kakak-kakaknya sendiri. Bahkan dia dijual, dijadikan budak. Namun di firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar tentang Yusuf di Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun kita hanya akan baca di ayat 7 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur segala miliknya pada kekuasaan. Tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Wah, ini satu apa namanya ya? Satu ujian ya. Ujian kita semua ini saya percaya dari kita sekolah kita udah melewati ujian kan, untuk naik ke level selanjutnya itu harus melewati ujian supaya kita tahu kemampuan kita dan kita bisa naik level. Nah, dalam hal ini pun keteguhan hati atau keyakinan Yusuf ini diuji ya. Diuji dengan apa? Lewat istri Potifar ini ya, Yusuf ini diberikan kekuasaan oleh tuannya, sekalipun dia budak, dia dipercayakan kekuasaan oleh Potifar untuk mengatur semua yang ada di dalam rumah itu, termasuk belanja, kebutuhan rumah, ya, dan mengatur semuanya kecuali istrinya gitu ya, istri Potifar. Nah, dalam hal ini kita juga mungkin udah pernah dengar ya bahwa namanya seorang istri pejabat gitu ya. Tentunya dia di rumah di rumah nggak cuma dasteran ya Bapak Ibu ya kayak kita gitu. Dasteran terus bau ikan gitu ya, bau bawang, yang suka masak gitu bau asap. Enggak Bapak Ibu, karena dia adalah istri seorang pejabat. Pastinya dia ini
penampilannya cantik, dia cantik gitu kan, penampilannya wah, wangi tentunya. Dan dia terus-menerus menggoda Yusuf. Dikatakan nggak cuma sekali gitu, namun dari hari ke hari dia terus menggoda Yusuf. Namun Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa Yusuf ini adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan, adalah orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa karena Tuhan menyertai Yusuf, dia di mana saja menjadi kesayangan gitu, menjadi kepercayaan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah di mana saja kita bisa kita bisa dikagumi orang, orang senang sama kita, atau kalau ada kita orang cepat-cepat kabur gitu. Aduh, datang lagi dia nih, pergi aja yuk. Nah, kayak Yusuf ini dimanapun dia ditempatkan, dia selalu menjadi orang kepercayaan, ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang berintegritas, seperti yang saya bilang bahwa kita harus melewati ujian. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak bisa tahu seberapa besar kemampuan kita tanpa kita melewati ujian. Begitupun dalam hidup kita, ujian membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, ada 3 ujian karakter ya, atau integritas ini yang akan menampilkan siapa orang itu sesungguhnya. Yang pertama, ujian power atau kekuasaan. Bagaimana kita yang sebenarnya waktu kita diberi kekuasaan, mungkin kita akan dan bukan mungkin ya, saya sudah jadi rahasia umum, yaitu bahwa seseorang begitu waktu dia belum siapa-siapa, kayaknya pribadinya baik gitu ya, baiklah pokoknya intinya. Tapi begitu dipercayakan kekuasaan gitu ya, dipercayakan tugas yang lebih besar, langsung orang Manado bilang langsung sombong. Ya, bajalan sunak ba injak tanah kata orang Manado. Ya artinya udah nggak ini lagi gitu ya. Jadi pribadi yang berubah, pribadi yang berbeda gitu. Dan yang kedua adalah ujian uang ya, money. Nah, kita udah tahu bahwa kita sudah sering mendengar bahwa uang itu adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat gitu ya. Dan orang itu bisa berubah waktu dia punya uang banyak. Waktu masih berusaha, masih berdarah-darah, setia banget sama Tuhan ya, rajin ikut KGP, doa pagi ya. Bangun jam 4, karena KJP jam 5, saya harus bangun jam 4, saya mau saat teduh dengan Tuhan pribadi. Jam 5 join sama KJP. Wah, tapi begitu dikasih uang lebih, begitu dipercayakan sesuatu yang lebih, mulai berubah. Hari Minggu udah nggak ke gereja, itu kan. Nih mah, atau ini ya sayang ya, titip persembahan ya, titip perpuluhan ya. Dia udah nggak ke gereja. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Apakah kita bisa dipercaya gitu ya, berintegritas dalam hal keuangan gitu. Kemarin saya juga sempat sharing di breakout room ya. Saya bilang mungkin sampai hari ini saya juga belum mengalami terobosan yang wah banget gitu ya dalam hal keuangan. Karena saya belum jadi pribadi yang berintegritas dalam hal keuangan, jujur ya Bapak Ibu. Bukan nanti kita berbicara tentang karakter, tentang kelakuan, kita suci, kita melayani, tapi integritas juga berbicara tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, dan yang ketiga adalah access to sex ya. Seks. Nah, dalam hal ini Yusuf ini 3 ujian yang dia lewati. Dan kabar gembiranya adalah dia berhasil. Amin. Dia berhasil melewati 3 ujian ini. Waktu dia terus-terusan digoda oleh istri Potifar, dan pada satu kejadian di mana waktu dia masuk ke dalam rumah dan istri Potifar itu hanya seorang diri, kita tahu ya, maksudnya istri Potifar itu mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia, namun dia lari Bapak Ibu ya. Nah, Bapak-bapak ini firman Tuhan mengingatkan kalau diperhadapkan dengan ujian ini, jangan sok kuat ya Bapak-bapak ya. Lari, jangan lari di tempat, tapi lari menjauh. Amin. Kasih reaksinya dulu dong Bapak-bapak. Sekarang ini akses untuk hal-hal yang najis, yang kotor gitu ya, ada di tangan kita nih, ada di handphone. Apa yang kita tonton hari-hari ini ya?
tidak ada yang tahu. Tapi integritas adalah siapa kita, waktu kita dilihat orang dan tidak dilihat orang, itulah kita yang sebenarnya. Waktu kita tidak dilihat oleh siapa-siapa, padahal ada yang melihat kita, ya kan, kita semua tahu lah ya. Tidak ada tempat di dunia ini, di bawah kolong langit ini yang tidak Tuhan ketahui, gitu ya. Ada yang bilang ini, boleh nggak berbuat dosa? Boleh, asal Tuhan nggak tahu. Jadi intinya kita jangan berbuat hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita mau dipercayakan yang lebih lagi, mari kita jaga hidup kita. Kita jaga pergaulan kita jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita biar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, ujian memurnikan hati kita dan memampukan kita menerima tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ya, kemarin saya bilang, saya sharing di breakout room, saya bilang bahwa saya kan masih punya anak kecil ya. Noah itu umur mau 8, Nia mau 3. Nah, yang pasti saya tidak akan mempercayakan tugas dan pekerjaan yang mereka belum mampu handle, ya. Kayak Noah nih mau ke sekolah, dia harus atur jadwal dia sendiri, ke sekolah dia pakai seragam sesuai dengan jadwal gitu kan, bawa buku sesuai dengan jadwal, bawa tas sendiri ke sekolah dianterin. Tugasnya dia hari-hari ini hanya apa? Belajar, ya. Saya nggak bisa, Noah, nanti Noah bersihin rumah ya, dari atas sampai bawah bersihin, nggak bisa, karena dia belum mempunyai kapasitas untuk itu. Begitupun dalam kehidupan kita, kita melewati ujian supaya kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Jadi kalau kita hari ini ada dalam pengujian ini, percayalah tujuannya bukan untuk membinasakan kita, ya. Ujian untuk menimbulkan karakter kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan kita tahu seberapa besar kemampuan dan kekuatan kita di dalam Tuhan, ya. Yusuf mampu melewati setiap ujian dan dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita bisa baca di Kejadian 41 ya. Sebelum dia menjadi orang penting di Mesir, dia sudah dipersiapkan Tuhan lebih dulu. Dan dia sudah teruji, ya. Dia sudah melewati ujian di rumah Potifar, dia melewati ujian di penjara, dan itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini kita ada dalam ujian dan kita berasa kayak lama banget kok nggak selesai-selesai ini. Berarti kita masih belum selesai dengan yang namanya permasalahan ini ya. Begitu kita selesai, pasti kita akan naik level. Dan percayalah selama kita hidup, yang namanya masalah, yang namanya ujian tidak akan pernah berhenti ya Bapak Ibu. Namun itu melatih kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Dan ada satu quote di sini dikatakan, integrity is doing the right thing when no one is watching. Integritas adalah kita melakukan hal yang baik sekalipun tidak ada yang memperhatikan kita, ya. Kita sudah banyak mendengarkan tentang arti dari integritas. Namun kembali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang berintegritas tanpa kita hidup dalam kekudusan. Mungkin kalau Yusuf gagal dengan istri Potifar, ceritanya tidak akan dimuat di Alkitab, ya. Tapi karena dia berhasil melewati ujian, baik ujian kekuasaan, ujian uang, ujian seks gitu, dia tidak tergoda sehingga dia menjadi orang yang dapat dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Menjadi orang nomor 2 di Mesir ya. Hanya Firaun bilang hanya tahta inilah yang membedakan aku sama kamu katanya. Jadi semua yang dia lakukan begitu dia mendapat kekuasaan, dia tidak berubah Bapak Ibu. Dia tetap sama dengan Yusuf yang ada di rumah Potifar. Jujur, takut Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya percaya waktu kita bisa melewati setiap ujian ini, Tuhan akan mempercayakan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Firman Tuhan bilang, setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Saya bilang bahwa saya jujur ya Bapak Ibu, dalam hal keuangan, saya memang belum menjadi orang yang berintegritas gitu. Makanya saya bilang saya belum mengalami terobosan yang wah gitu ya. Karena Tuhan tahu kemampuan saya sampai di mana gitu. Jadi
Hari-hari ini yuk kita koreksi diri kita. Mungkin ada yang kita minta dalam doa dan belum dijawab sama Tuhan, ingat bahwa, oh iya ya, mungkin saya belum bisa dipercaya tanggung jawab ini, makanya belum dijawab doanya gitu. Masih tunggu sampai kita siap untuk menerima. Sampai dikatakan ujian itu memurnikan hati kita, ya. Memurnikan hati kita dan membuat kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Nah, ini pengertian-pengertian tentang integritas ya. Integritas adalah satu atau karakter Allah. Image Allah itu ada di dalam diri kita karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah ya. Dan integritas adalah melakukan apa yang benar dengan cara yang benar. Integritas adalah modal dasar yang membuat pencapaian seseorang dihormati orang lain. Integritas adalah bagian dari karakter dan moral etika seseorang. Integritas adalah siapa kita waktu kita dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Integritas adalah selalu melakukan apa yang benar dan baik, apapun konsekuensinya. Amin, Bapak Ibu. Integritas menjadikan kita orang percaya yang dapat dipercaya dan menjadi orang kepercayaan. Amin. Banyak orang yang statusnya dikatakan saya orang percaya, tapi apakah hidupnya dapat dipercaya? Belum tentu ya Bapak Ibu. Banyak orang percaya yang ternyata nggak bisa dipercaya. Apalagi menjadi orang kepercayaan. Nah, itu butuh proses, butuh melewati ujian, dan kita harus menang melewati ujian. Ya. Sekali lagi, biarlah kita menjadi orang yang terus naik level, meningkat. Tidak hanya orang percaya yang biasa-biasa, yang kompromi, tapi kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya, yang berintegritas, dan menjadi orang kepercayaan. Ya. Nah, sharingkan dari 3 ujian integritas atau karakter ini, yaitu power, money, access to sex, kamu lemah di mana? Dan bagaimana kamu bisa menang melewati ujian ini. Oke, kita sebelum kita sharing di breakout room, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang berintegritas dan kami mau terus belajar melewati ujian, proses. Kami menang, kami naik level lagi Tuhan. Tidak hanya sekedar orang percaya, namun kami mau menjadi orang percaya yang dapat dipercaya dan menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau share di breakout room kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati breakout room kami. Terima kasih dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.